Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajari kalian atau membuat video tutorial tentang mengerjakan mayop itu seperti apa. Nah, kemarin kan ceritanya kita sudah melakukan Zoom dan saya kira untuk Zoom kok kayaknya kurang efektif karena ada yang keluar masuk, soalnya kan kadang tidak stabil gitu ya apanya. Jaringannya tidak stabil. Wong punya saya aja juga keluar masuk seperti itu. Nah, saya putuskan untuk membuat video tutorial. Video ini nanti saya akan potong-potong per bagian jadi kalian bisa mudah gitu ya mempelajarinya. Jadi nanti kalian bagian apa yang tidak bisa itu langsung kalian klik video yang bersangkutan seperti itu. Nah, ini juga saya bikinkan video karena mungkin kalau dalam bentuk video nanti kalau misalkan ada sesuatu yang kelupaan atau seperti apa kalian bisa di replay atau masih belum paham nih bagian ini nanti bisa kalian replay lagi di bagian itu gitu. Nah, mungkin kita langsung masuk saja ke materi ya. Nah, kalau misalkan pertama kali yang kalian lakukan pas nanti kalian melakukan ujian UKK itu adalah yang pertama ya kalian siapkan dulu soalnya, maksudnya disiapkan dulu soalnya, kalian baca dulu soalnya seperti apa. Untuk soal itu dari tahun ke tahun pasti nanti modelnya sama seperti ini gitu. Jadi yang pertama itu di bagian atas ada identitas seperti ini, kemudian ada petunjuknya. Untuk soal itu sama, Nana. Jadi soal yang kalian kerjakan di manual juga akan kalian kerjakan ulang di Mayop. Jadi kalau di Mayop itu keuntungannya kalian kan sudah mengerjakan di manual. Nah, itu kan sudah memproses tuh dokumen-dokumen transaksinya seperti apa, cara mengerjakannya seperti apa. Jadi pada waktu kalian itu mengerjakan yang Mayop, kalian sebenarnya sudah tinggal mengulang terus menginputnya ke Mayop karena kemarin sudah dikerjakan dengan cara manual seperti itu. Yang harus saya tekankan, jadi yang nanti soal itu akan seperti ini, ada petunjuknya, kemudian ada alat dan bahannya. Nah, kemudian di sini yang harus kalian siapkan itu seperti apa, sempatkan untuk membaca ya, karena ini video durasinya terbatas, nanti kalian baca sendiri aja ya. Yang akan saya tekankan di sini untuk hal-hal yang menurut saya penting saja ya. Jadi yang harus biasanya kalau kalian menerima soal itu yang langsung kalian apa ya menujunya itu langsung ke identitas perusahaan. Ya nggak apa-apa, langsung ke identitas perusahaan, kalian baca sekilas, oh iya identitasnya seperti ini, identitasnya seperti ini. Kemudian di sini juga ada yang penting, ada tentang kebijakan akuntansi. Nah, kebijakan akuntansi itu ada beberapa, ada kebijakan umum, pembelian, pengeluaran kas, penjualan, penerimaan kas, dan seterusnya gitu. Nah, di sini infonya sudah lengkap. Nah, info-info yang ada di soal itu seperti biasa yang kalian butuhkan itu biasanya adalah identitas, kemudian di sini ada kebijakan akuntansinya. Yang perlu kalian perhatikan, kebijakan akuntansi itu biasanya adalah di bagian termin. Di sini kan ada pembelian tuh, ada pembelian, ada penjualan. Nah, di sini itu ada bagian termin. Nah, ini termin dan denda. Ya, nah ini seperti apa? Oke, kalau misalkan yang bagian A dulu ya. Kalau A, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN, kemudian beban transport ditanggung oleh perusahaan, kemudian ini nanti juga sebenarnya sudah ada di bukti transaksi sih. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung di sini, nanti di bukti transaksinya itu sudah ada. Nah, terus apa lagi ya? Oke, setiap retur pembelian diperhitungkan untuk pengurangan atas nilai hutang dan PPN. Itu nanti juga otomatis. Ini yang penting. Termin pembayaran adalah net 30.
Tidak selalu seperti ini, bisa jadi nanti soal kalian itu beda. Net 30 itu apa? Kalau net 30 berarti umur dari piutangnya, pembelian berarti utang ya. Umur dari utangnya itu adalah 30 hari. Net 30 itu 30 itu adalah harinya. Hari atau umur piutang utangnya itu seperti apa? Kalau net 45 berarti ya kalian umur hutangnya kalian itu 45. Kalau gitu efeknya seperti apa? Nah, di sini ada poin E. Poin E, keterlambatan pembayaran hutang didenda 1% dari nilai hutang atau pembelian. Kalau misalkan lebih dari 30, berarti nanti dikenakan denda. Kalian bayarnya nih lebih dari 30 hari, berarti nanti dikenakan denda 1% seperti itu. Gimana Bu kalau netnya net 45? Kalau net 45 berarti 45 hari kalian belum bayar, nanti pasti dikenakan denda. Seperti itu. Nah, ini penting untuk mengisi di apa itu namanya, supplier ya. Kalau misalkan pembelian berarti hubungannya nanti dengan supplier gitu. Terus di sini ada kebijakan tentang pengeluaran kas. Pengeluaran kas di atas 1 juta itu dilakukan dengan cek, berarti nanti dibiayai dengan cash in bank atau cash on hand. Tapi kalau misalkan di UKK itu biasanya tidak ada akun cash on hand atau kas di tangan, jadi langsung di cash in bank seperti itu. Kemudian, setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Pasti nanti ada bukti pengeluaran kasnya. Terus ada setiap pengeluaran kas 1 juta atau kurang dari itu dibiayai dengan kas kecil. Nah, ini juga nanti berhubungannya dengan bukti transaksi. Di bukti transaksi itu sudah ada otomatis. Jadi kalau misalkan dia di atas 1 juta, nanti bukti transaksinya itu pakai bukti pengeluaran kas. Kalau misalkan dikurang dari 1 juta atau 1 juta itu biasanya dengan menggunakan voucher kas kecil seperti itu. Terus sistem pencatatannya adalah menggunakan dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. Jadi setiap ada pengeluaran kas kecil dicatat seperti itu ya. Fluktuatif. Kan kalian sudah mempelajari di kelas 11 gimana caranya mencatat dana kas kecil dengan dua metode, dana tetap dan fluktuasi. Terus kas kecil diisi ketika saldonya 500.000. Ini juga nanti pasti di bukti transaksi itu sudah ada. Kalian jangan khawatir atau bingung lah kalau seperti ini seperti apa. Nah, itu sudah ada di bukti transaksi. Selanjutnya itu ada tentang penjualan. Nah, penjualannya juga sama seperti yang di pembelian, dikenakan PPN. PPN-nya 10%. Terus beban transportnya itu dibebankan kepada pembeli. Kalau kalian bingung lagi tentang ini, itu nanti pasti sudah ada di bukti transaksi. Di bukti transaksinya udah kelihatan siapa yang bayar. Selanjutnya ada retur. Retur nanti itu mengurangi piutang kita, piutang dan PPN-nya. Nah, di sini ada lagi termin, sama kayak yang di pembelian tadi. Terminnya net 30. Ya, tadi saya belum bilang ya. Kalau misalkan terminnya net 30, itu berarti tidak ada diskon. Nah, gimana kalau misalkan terminnya itu 2/10 N/30? Nah, itu baru ada diskon. Diskonnya 2% kalau misalkan kalian bayar 10 hari setelah tanggal transaksi. Kalau lebih dari itu berarti tidak ada potongan. Kalau misalkan lebih dari 30 hari nanti juga dikenakan denda. Nah, gimana kalau net 30? Nanti kita pelajari atau kalian lihat langsung di input apa namanya? Supplier dan customer. Nanti bedanya di situ. Terus penjualan jasa pelatihan dilakukan secara tunai ditambah 10%. Nah, ini mungkin nanti ada pendapatan jasa pelatihan ya. Saya juga kurang tahu nanti transaksinya seperti apa. Kalau misalkan ada jasa pelatihan atau kita jualan jasa pelatihan itu juga ada PPN-nya. Tapi nanti di bukti transaksi itu pasti sudah ada. Terus ada ini asumsi faktur penjualan dibuat sesuai faktur pajak. Nah, itu maksudnya adalah jadi kalau misalkan kalian jualan itu otomatis nanti kita mungut PPN seperti itu.
Kemudian ada tentang kebijakan penerimaan kas. Nah, ini setiap dari penerimaan kas itu langsung disetor ke Bank Mandiri. Jadi tidak ada, kita nggak nyimpen kas secara tunai di perangkas kita. Jadi langsung tuh disetor ke Bank Mandiri. Kita cuman menyimpan dana kas kecil nanti kalau misalkan kas secara fisiknya yang kita simpan di perusahaan. Terus di sini juga ada penilaian persediaan barang. Nah, itu menggunakan metode average atau rata-rata. Kalau di Mayap itu memang metodenya average, otomatisnya average sama LIFO kalau tidak salah. Nah, di sini di soalnya average. Jadi nanti kalau misalkan kalian mengerjakan dengan Mayop dan mengerjakan secara manual, itu harusnya hasilnya tidak jauh beda. Mungkin bedanya cuman komanya saja karena pembulatannya beda. Kalau kalian mengerjakan manual mungkin yang di belakang atau koma-komanya itu kita beda saja cara membulatkannya gitu. Tapi secara nominal depan itu kalau misalkan benar pasti hasilnya sama. Kemudian ada penyusutan aktiva tetap. Penyusutannya nanti dihitung dengan metode garis lurus dan perhitungan dan pencatatan beban depresiasi dilakukan setiap akhir bulan. Selanjutnya di soal nanti pasti ada daftar akun. Nah, ini kalau misalkan kalian yang belum hafal, harusnya sih sudah hafal ya, kan sudah kelas 12. Di sini itu ini ada fungsi apa? Fungsi untuk mencatat mutasinya atau dengan kata lain ini bahasa Indonesianya. Ini artinya itu seperti apa? Itu sudah ada. Jadi kalau misalkan kalian bingung, itu sudah bisa ngintip di sini, ya. Jadi bahasa Inggrisnya piutang memang apa? Misalnya kalian saking paniknya nanti, ya naudzubillah min dzalik ya, semoga ujiannya lancar. Kalian lupa nih piutang dagang itu bahasa Inggrisnya apa. Nah, itu bisa kalian lihat di sini sudah ada istilah asing. Jadi ada kodenya, ada istilah asingnya apa, dan ini di sini bahasa Indonesianya seperti itu. Ini nama akunnya sudah lengkap seperti itu. Terus di sini ada neraca saldo. Nah, neraca saldo ini nanti kalian inputkan di step persiapan data awalnya. Jadi sebelum masuk transaksi, ini kalian harus input dulu yang data-data yang ada di atas ini. Ada saldo awal, selanjutnya ada apa lagi? Ini. Nah, ada customer dan supplier. Nah, di sini ada daftar customer, ada daftar supplier. Nah, ini kalian nanti buat, nanti juga akan saya bikinkan videonya masing-masing dari ini seperti apa. Jadi ada daftar customer, ada daftar supplier, terus ada saldonya piutang, terus saldo utang dari masing-masing supplier. Jadi kita ini saldo piutang kita, terus ini saldo utang kita. Untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan di video terpisah saja. Ini persediaannya. Nah, ini daftar persediaannya. Nah, selanjutnya ini ada apa? Sebentar. Nah, ini transaksinya. Transaksinya dari 1 Desember sampai dengan 31 Desember. Oke, ini banyak ya. Sekitar berapa nih? Nah, 26 transaksi sampai 30 Desember. Terus ada lagi, ini untuk penyesuaiannya. Penyesuaiannya itu ada 4. Nah, kalau sudah penyesuaian, nanti kalian produk akhir dari ujian UKK itu apa sih? Nah, yang kalian harus cetak nanti itu adalah laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Ini harus dicetak. Nanti kalian ngeprint, benar-benar ngeprint. Jadi nanti itu yang dikumpulkan atau hasil cetakannya itu ada 3 ini. Laporan laba rugi, posisi keuangan, terus arus kas. Makanya kalian itu harus latihan. Maksudnya kalau misalkan kalian nggak latihan, kalian tidak bisa mengerjakan dengan cepat, tidak bisa mengerjakan dengan benar.
benar. Nanti kalau misalkan belum selesai laporan laba ruginya ya pasti salah. Posisi keuangan juga salah, arus kasnya juga salah. Jadi latihan di situ ya. Latihan input dengan cepat, dengan benar. Itu tidak akan bisa kalian lakukan kalau tidak latihan. Wong saya sendiri aja kalau lama nggak pegang mayop itu pasti kayak loading lagi. Aduh ini inputnya tuh kayak udah nggak otomatis autopilot jalan sendiri, itu nggak bisa kalau nggak latihan. Jadi kalau misalkan kalian tidak punya laptop, kalian silahkan kelompokan atau belajar bersama dengan teman yang punya laptop gitu ya. Terus yang punya laptop itu kalian juga berbagi dengan yang belum punya laptop atau nggak punya laptop. Terus belajar bersama ngajarin orang lain itu pasti nanti ke kalian sendiri itu makin bisa, saya jamin. Jadi kalau misalkan kalian mengamalkan ilmu kalian ke orang lain itu pasti nanti lebih melekat ilmunya itu ke kalian gitu ya. Nah, sekian video untuk bagian ini apa ya namanya ya, mengenal atau membaca cepat untuk soal ujian praktek kejuruannya seperti apa. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya, gimana caranya membuat data awal, gimana caranya mempersiapkan file Excel untuk diimpor, kemudian gimana caranya membuat kartu customer, supplier, persediaan, dan seterusnya, info transaksi sampai di akhir insya Allah ya. Semoga saya bisa membuat video sampai selesai gitu ya. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.